Baik, selamat pagi Ibu Heti dan teman-teman semua. Pada video presentasi kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang telah kami siapkan, yaitu mengenai bab pasar modal. Jadi kelompok kami terdiri atas 7 orang. Yang pertama ada Audia Belinda dengan NIM 121, kemudian Niken Salindri dengan NIM 122, Grazia Tara 123, Nathanael Sebastian 125, Yohanes Yoriko 126, Krisnawan Raditya 127, dan yang terakhir ada Garuda Cahya Pamungkas dengan NIM 128. Jadi yang pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Modal dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Selanjutnya, perkembangan pasar modal di Indonesia. Dikarenakan durasi waktu yang singkat, maka saya akan jelaskan intinya saja. Selengkapnya teman-teman bisa baca pada slide PPT yang ditampilkan. Pada intinya, didirikan Bursa Efek pertama di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu di Batavia atau yang sekarang disebut Jakarta. Bursa Efek sebelumnya ada 3, yaitu Bursa Efek Batavia, Bursa Efek Semarang, dan Bursa Efek Surabaya. Sempat tutup karena adanya isu politik, yaitu Perang Dunia Pertama. Setelah vakum lama akibat hal tersebut, Bursa Efek kembali dibuka. Kembali tutup lagi karena adanya isu politik Perang Dunia Kedua, ditambah adanya kemunduran perdagangan di bursa akibat program nasionalisasi perusahaan Belanda, yaitu larangan Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua efek. Akibatnya, Bursa Efek semakin tidak aktif. Ketika kembali aktif, Bursa Efek Batavia berubah nama menjadi Bursa Efek Jakarta. Kemudian dilakukan penggabungan Bursa Efek Surabaya atau BES dengan Bursa Efek Jakarta atau BEJ, yang berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya yaitu lembaga yang terlibat di pasar modal, yaitu ada BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Menurut Kepres nomor 53 tahun 1990, tugas BAPEPAM seperti yang ada di slide, yaitu mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga seperti Bursa Efek, lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan, reksadana, perusahaan efek dan perseorangan, profesi penunjang pasar modal, dan lembaga penunjang pasar modal. Dan yang terakhir memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. BAPEPAM sebagai lembaga pengawas pasar modal wajib menetapkan ketentuan bagi terjaminnya pelaksanaan efek secara tertib dan wajar, berupa keterbukaan informasi tentang transaksi efek di bursa efek oleh semua perusahaan efek dan semua pihak. Ketentuan ini wajib memuat persyaratan keterbukaan kepada Ketua BAPEPAM dan masyarakat tentang semua transaksi efek. Yang kedua, penyimpanan catatan dan laporan yang diberikan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha, izin perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi. Lalu yang terakhir, pencataan efek. Terdapat kelebihan jumlah permintaan pada suatu penawaran umum. Ketentuan ini tidak mengharuskan diadakannya penerbitan sertifikat dalam jumlah yang kurang dari jumlah standar yang berlaku. Tugas pokok Ketua BAPEPAM yaitu memimpin BAPEPAM sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah dan membina operator BAPEPAM agar berdaya guna dan berhasil guna. Next. Lembaga penunjang perdana. Terdapat 6. Yang pertama, penjamin emisi efek. Tugasnya itu memberi nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek, atau obligasi dan sekuritas kredit. Yang kedua itu akuntan publik.
Tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya, dan memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan. Lalu konsultan hukum. Tugasnya yaitu meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan, dan kekayaan emiten. Lalu notaris bertugas untuk membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Lalu agen penjual. Ini umumnya terdiri dari perusahaan pialang atau broker atau dealer yang bertugas melayani investor yang memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pemesanan, dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. Dan yang terakhir, perusahaan penilai. Apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktifnya, penilaian tersebut dimaksudkan untuk tahu berapa besar nilai wajar aktiva perusahaan. Next. Yang ketiga, lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Itu terdapat 3 hal. Yang pertama, wali amanat atau trustee. Tugasnya itu menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten dan memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten. Lalu yang kedua, penanggung atau guarantor. Dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya. Lalu yang terakhir yaitu agen pembayar atau paying agent. Bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo. Next. Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Terdiri dari pedagang efek, broker, perusahaan efek, biro administrasi efek, dan reksadana. Yang pedagang efek itu di samping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedagang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu. Yang broker bertugas untuk menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek. Lalu biro administrasi efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa melakukan pembukuan. Dan yang terakhir reksadana, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana-dana dari investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal atau pasar uang oleh manajer investasi. Next. Sekarang masuk ke proses penawaran umum, yang dimana penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat. Nah, berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut sebagai go public. Di sini go public dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar. Lalu dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan ekspansi, memperbaiki struktur permodalan, dan investasi. Dengan adanya penawaran umum ini, perusahaan emiten akan memberikan banyak keuntungan. Lalu ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pihak emiten agar proses untuk go public ini dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Dalam hal ini yang pertama ada yaitu manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui go public. Lalu yang kedua, rencana go public tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dasar dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Dan ketiga ada emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen. Yang keempat, mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi. 5,
Kontrak pendahuluan dengan bursa efek di mana efeknya akan dicatatkan. Keenam, penandatanganan perjanjian emisi. Ketujuh, khusus penawaran obligasi atau aset lainnya yang bersifat utang terlebih dahulu harus memperoleh perintah dari lembaga pembentukan efek. Dan yang terakhir adalah menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumennya kepada BPPAM sekaligus melakukan ekspos terbatas di BPPAM. Lalu selanjutnya untuk tahapan dalam rangka penawaran umum. Di sini proses penawaran umum dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan. Yang dimana tahap pertama adalah tahap persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada tahap yang paling awal perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Nah, setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan konsultan dan masyarakat itu ada penjamin emisi, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan notaris. Lalu tahap yang kedua adalah tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten, menyampaikan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal hingga BPAM, menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Next. Lalu yang ketiga adalah tahap penawaran saham. Tahap ini merupakan tahapan pertama dalam penawaran umum, karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjualan yang telah ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Yang perlu diingat bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Misalnya, saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 1 saham sementara yang ingin dibeli seluruh investor sebanyak 150 juta saham. Jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder, yaitu setelah saham dicatatkan di bursa efek. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap pencatatan saham di bursa efek. Nah, setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di bursa efek. Di Indonesia sendiri, saham dapat dicatatkan di bursa efek Jakarta atau BEJ, sekarang menjadi bursa efek Indonesia atau BEI, bursa efek Surabaya, BES, atau dicatatkan di kedua bursa tersebut. Oke, yang kemudian ada proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Proses pencatatan efek di BI dilakukan setelah pernyataan efektif oleh BPAM dan emiten bersama dengan penjamin emisi. Maka hal yang harus dilakukan emiten setelah itu adalah yang pertama, emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan di efek BI. Yang kedua, BI melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan. Kemudian jika memenuhi persyaratan, BI memberikan persetujuan pencatatan. Setelah itu, emiten membayar biaya pencatatan. Setelahnya, BI mengumumkan pencatatan efek di bursa. Dan yang terakhir, efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa. Selain itu, dalam poin proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia ini memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah persyaratan pencatatan saham. Dalam persyaratan pencatatan saham ini, pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh BPAM. Yang kedua, laporan keuangan diaudit akuntan terdaftar BPAM dengan pendapat wajar tanpa kualifikasi untuk tahun buku terakhir. Kemudian poin yang selanjutnya untuk persyaratan bersama adalah minimal jumlah saham yang dijadikan 1 juta lembar. Poin yang selanjutnya, jumlah pemegang saham minimal 200 pemodal, dalam artian satu pemodal memiliki sekurang-kurangnya 500 saham atau 1 lot. Dan yang terakhir dalam poin ini adalah wajib mencatatkan seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sepanjang tidak bertentangan dengan kepemilikan asing. Dan yang tambahannya adalah telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun.
Pengertian berdiri sendiri adalah apabila anggaran dasarnya telah oleh perusahaan dan dari manajemen. Poin kedua adalah pengertian beroperasi. Nah, perusahaan dianggap telah beroperasi apabila memenuhi salah satu dari pengertian berikut. Yang pertama, telah memperoleh izin atau persetujuan tetap dari BKPM. Yang kedua, telah memperoleh izin operasional dari Departemen Teknis. Yang ketiga, secara akuntansi telah mencatat laba rugi operasional. Dan yang keempat, secara ekonomis telah memperoleh pendapatan biaya yang berhubungan dengan operasi pokok. Untuk poin yang kedua adalah dalam 2 tahun buku terakhir memperoleh laba bersih dari kegiatan operasional. Poin yang ke C atau ketiga, memiliki kekayaan aktiva sebesar 20 miliar modal sendiri sebesar 7,5 miliar dan modal store sebesar 2 miliar. Untuk poin selanjutnya, kapitalisasi bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum sekurang-kurangnya 4 miliar. Dan poin yang terakhir, anggota direksi dan komisaris memiliki reputasi yang buruk. Kemudian di poin yang ketiga adalah persyaratan catatan obligasi. Di dalam persyaratan obligasi ini mengandung poin A, pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM. Yang kedua, laporan keuangan debit akuntan terdaftar di BAPEPAM dengan pendapat pasar tanpa kualifikasi tahun buku terakhir. Poin yang selanjutnya adalah nilai nominal obligasi yang dijadikan minimal 25 miliar. Kemudian poin yang D, dalam rentang waktu efektif dengan permohonan pencatatan tidak lebih dari 6 bulan dan sisa jangka waktu jatuh tempo obligasi sekurang-kurangnya 4 tahun. Yang E, telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. Dalam artian 2 tahun terakhir memperoleh laba operasional dan tidak ada saldo di akhir tahun. Dan yang terakhir adalah anggota direksi dan komisaris memiliki reputasi yang baik. Selanjutnya persyaratan kita lihat di layar, ada kesamaan antara persyaratan pencatatan reksadana dan persyaratan pencatatan saham, jadi tidak jauh berbeda. Persyaratan pencatatan waran. Syarat pertama yaitu harus diterbitkan oleh emiten yang sahamnya telah tercatat di bursa. Kedua, pernyataan pendaftaran atas waran telah dinyatakan efektif. Ketiga, setiap waran harus memberikan hak kepada pemegang waran untuk membeli minimal 1 saham atau kelipatannya. Yang keempat, waran yang dicatatkan memiliki masa berlaku minimal 3 tahun dan pelaksanaan hak konversi minimal 6 bulan setelah waran diterbitkan. Kelima, harga pelaksanaan hak atau konversi atas waran maksimal 125% dari harga saham terakhir. Yang keenam, perjanjian penerbitan waran. 7. Harga pelaksanaan waran tidak menyimpang. Dan yang terakhir, sertifikat waran diterbitkan atas nama. Selanjutnya yaitu kewajiban pelaporan emiten. Setelah perusahaan go public dan mencatatkan efeknya di bursa, maka emiten sebagai perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadian penting kepada BAPEPAM dan BEI. Ini adalah produk pasar modal. Dalam produk pasar modal terdapat satu yang pertama adalah reksadana. Reksadana adalah menyatakan atau sertifikat menjelaskan bahwa memiliki uang kepada pengelola reksadana. Itu digunakan sebagai netral berinvestasi. Yang kedua yaitu saham. Saham secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau bagian dalam suatu perusahaan. Next. Selanjutnya adalah saham preference. Saham preference adalah gabungan hybrid antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya, saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Biasanya, saham preferen memberikan pilihan tertentu atas hak pembagian dividend. Next. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Selanjutnya adalah waran. Waran adalah hak untuk membeli saham
biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Dan selanjutnya adalah right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak berhak untuk membelinya.